Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Sakit sekali. Saya punya lakban. Saya bisa melakban mulut saya untuk berpuasa. Kita memasuki masa prapaskah, masa puasa sebagai pengikut Kristus dalam gereja Katolik. Kita berpuasa 40 hari lamanya. Ternyata tradisi puasa itu tidak hanya tradisi kelompok tertentu, orang Katolik, tetapi ternyata juga saudara kita Muslim mempunyai tradisi itu. Juga orang-orang Farisi ketika zaman Yesus, bahkan jauh sebelum Yesus, mereka sudah berpuasa. Pengikut Yohanes Pembaptis juga berpuasa. Dan rupanya, apakah puasa itu hanya cukup dengan menutup mulut? Tidak makan nasi, tidak makan snack, tidak minum, tidak berfoya-foya dengan soft drink. Lalu gimana dengan mata kita? Kalau kita mengintip orang, kalau telinga kita mencuri dengar orang, kejelekan orang lain. Kalau kita sudah tidak makan tapi mulut kita masih membicarakan orang lain, supaya orang itu karakternya habis karena dinilai jelek atau negatif oleh teman-teman lain. Lalu bagaimana dengan tangan kita yang juga memukul? Bagaimana dengan perasaan hati kita yang dongkol? Apakah puasa cukup hanya tidak makan dan minum? Tentu tidak cukup. Justru yang utama dalam hati, bukan puasa dalam mulut, tetapi dalam hati. Kerentek, will, atau kehendak, itulah yang memotivasi kita menuju pada perbuatan dosa atau perbuatan rahmat. Maka saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang murid-murid Yohanes Pembaptis yang bertanya kepada Yesus, "Guru, kenapa murid-murid Yohanes Pembaptis dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-mu tidak?" Lalu Yesus menjawab, "Dapatkah mempelai laki-laki yang bersama dengan mereka? Mereka berpuasa. Tapi akan tiba waktunya mempelai laki-laki akan diambil dari tengah-tengah mereka. Dan pada saat itulah mereka akan berpuasa." Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita bersama mempelai dalam perjamuan nikah, adanya adalah pesta, kegembiraan, adanya adalah syukur, adanya adalah saling menghibur, memberikan pengharapan. Tetapi ketika diambil daripadanya, yaitu ketika Yesus disalibkan, maka mereka semua pengikut Kristus itu akan berpuasa. Mereka akan diuji apakah setia atau tidak dalam salib. Mereka akan diuji apakah bisa menangkap, berjumpa dengan Yesus yang dibangkitkan, lalu mewartakan kebangkitan itu, atau mereka selalu berpuasa dengan segala kesedihan dan juga harapan yang habis. Itulah inti puasa dan iman kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, puasa bukan suatu paksaan, bukan suatu tawar-menawar dengan Tuhan, seakan-akan Tuhan, saya berpuasa, saya sudah selesai 40 hari berpuasa, lalu saya harus menerima apa yang saya minta kepadamu. Saya kenapa sudah berpuasa, tetapi kau beri kecelakaan, kau beri kegagalan. Lalu bagaimana belas kasihmu? Bagaimana balasan Tuhan terhadap puasaku? Pertimbangan yang keliru. Puasa bukan berarti kita berhak menuntut Tuhan. Puasa hanya ingin menunjukkan saya serius di satu sisi menyesali dosa-dosa saya. Apa reaksi Tuhan? Terserah Tuhan. Yang kedua juga, puasa tidak cukup hanya dengan kita melakukan aturan-aturan saja. Tetapi
bagaimana kita mengaitkan, menyatukan puasa kita dengan mempelai laki-laki yang diambil, yang disalibkan itu. Maka puasa tidak hanya dalam konteks makan minum saja. Itu menjadi semacam pemicu atau semacam drive dalam hati kita untuk mulai bahwa kita tidak bisa menahan diri, tetapi yang utama adalah dari hati. Karena segala motivasi, segala will, segala drive atas tindakan kita, keputusan-keputusan kita dari dalam hati kita. Yang dipuasakan adalah hati kita, supaya kita bisa menyatukan seluruh tubuh kita ini dalam proses puasa. Bukan hanya tidak makan, tetapi apakah kita sudah ada kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita? Apakah kita sudah membangun sikap doa kita, mendengarkan Tuhan dengan lebih peka, bukan memaksa Tuhan mendengarkan kita, menjadi doa kita. Seperti Samuel, Tuhan bersabdalah, hamba-Mu mendengarkan. Sudahkah kita menyatukan dengan tidak hanya menyesali diri kita untuk puasa itu, tetapi menyatukan juga penderitaan ini dengan penderitaan Kristus, yaitu penyaliban. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berpuasa, kita juga harus mengingat bahwa Kristus yang sudah mati untuk kita, namun kemudian dibangkitkan, yang menyelamatkan kita, disitulah kita dicintai Tuhan. Maka puasa kita adalah ingin menunjukkan cinta dan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Maka dalam segala kegagalan, dalam segala mungkin kesulitan, masalah-masalah, puasa kita harus nomor satu. Artinya kita masih selalu bersyukur, masih selalu melihat Tuhan, masih tidak akan meninggalkannya karena kasih Tuhan yang begitu besar. Maka kalau dikaitkan dengan salib, segala suka duka hidup kita, segala kesulitan hidup kita, segala pengalaman-pengalaman negatif kita, kalau kita selalu bisa mensyukurinya, menerimanya dengan ikhlas, bahkan kita masih sempat berpikir untuk memberikan bantuan, dukungan bagi orang-orang di sekitar kita. Itu berpuasa yang sesungguhnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita kembangkan puasa. Tidak hanya kita menutup mulut kita untuk tidak makan, tidak ngomong, tetapi kita ingin menyatukan penderitaan kita, yaitu penderitaan akibat puasa itu, dengan penderitaan salib Kristus. Dan kalau kita sudah dibangkitkan, di situ kita melihat bagaimana orang-orang di sekitar kita juga mendapatkan efek dari puasa kita, yaitu mungkin derma kita, doa kita, dan juga sapaan-sapaan positif kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.